Halo guys, di konten ini kita akan membahas sejarah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi atau 400 sebelum Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan Hindia, sehingga penyebaran agama Hindu terjadi melalui jalur perdagangan tersebut. Kerajaan Kutai memiliki sejarah yang panjang sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan yang lain di Indonesia. Nama Kutai diketahui para ahli mitologi setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti sendiri merupakan bentuk dari dokumen zaman dahulu yang ditulis dalam bahan yang keras dan tahan lama, seperti batu. Prasasti Yupa merupakan peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga kemudian ditafsirkan para ahli mitologi sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh Hindia. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga terpengaruh budaya Hindu dari Hindia. Hal ini dapat dilihat dari akhiran kata Warman pada setiap nama keturunan Maharaja Kudungga yang dalam bahasa Sanskerta biasa digunakan masyarakat Hindia Selatan. Selanjutnya dari prasasti Yupa diketahui nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai yaitu sebanyak 20 generasi sebagai berikut. Pertama, Maharaja Kudungga dikenal sebagai pendiri. Kedua, Maharaja Aswawarman anak Maharaja Kudungga. Ketiga, Mulawarman. Keempat, Maharaja Marawijaya Warman. Kelima, Maharaja Gajayana Warman. Keenam, Maharaja Tunggawarman. Ketujuh, Maharaja Jayanaga Warman. Kedelapan, Maharaja Nalasinga Warman. Kesembilan, Maharaja Gadingga Warman Dewa. Kesepuluh, Maharaja Indra Warman Dewa. Kesebelas, Maharaja Sangga Warman Dewa. Kedua belas, Maharaja Chandra Warman. Ke-13 Maharaja Sri Lanka Dewa, ke-14 Maharaja Gunaparana Dewa, ke-15 Maharaja Wijaya Warman, ke-16 Maharaja Sri Aji Dewa, ke-17 Maharaja Mulia Putra, ke-18 Maharaja Nalapandita, ke-19 Maharaja Indra Paruta Dewa, dan ke-20 Maharaja Dharma Setia. Kejayaan pemerintahan kerajaan Kutai terjadi pada kepemimpinan Maharaja Mulawarman pada abad ke-5 Masehi. Salah satu bukti kejayaan Maharaja Mulawarman tercatat dalam prasasti Yupa, disebutkan dalam prasasti bahwa pada masa pemerintahan Maharaja Mulawarman dilakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya juga sebagai persembahan para dewa. Masa kejayaan pemerintahan Maharaja Mulawarman tidak hanya dalam bentuk bukti tertulis, banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut dalam masa kejayaannya. Beberapa aspek ini antara lain. Pertama, aspek sosial. Kemajuan kehidupan sosial pada pemerintahan Maharaja Mulawarman banyak melahirkan kaum terdidik. Kaum terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kaum terdidik ini terdiri dari kaum Brahmana dan Ksatria. Perlu diketahui kaum Brahmana adalah golongan pendeta atau kasta tertinggi dalam agama Hindu. Sedangkan kaum Ksatria adalah golongan prajurit, bangsawan, dan pemimpin. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat serta bijaksana. Secara jelas, isi prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mansyur, bernama Sang Aswawarman. Ia seperti Sang Ansuman atau Dewa Matahari dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki putra 3, seperti api yang suci berjumlah 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya,
Hingga rakyat dan para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Aspek agama, kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, Tugu Batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprakeswara, tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu, diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu Siwa bercampur dengan golongan Brahmana, sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Masa kejayaan kerajaan Kutai tidak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharmasetia. Maharaja Dharmasetia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anom Panjimandapa pada abad ke-13 M. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kutai. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama pada tahun ke-1365. Selanjutnya dalam perkembangannya kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Dalam sejarah peninggalan kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu bantu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian permukaan, terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Adapun isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Kedua, letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Ketiga, tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Keempat, Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsekerta. Kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Ketujuh, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Itulah sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Seperti semboyan Bung Karno jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Kita ketemu kembali di konten berikutnya.